MetaBuyer Nexus mau menyediakan beberapa layanan seperti kris, pembayaran melalui e-wallet, seperti GoPay, Dana, OVO, lalu juga ada fitur BNPL, API pembayaran, lalu juga koneksi dengan switching RCS atau jalin, lalu juga sistem settlement dan rekonsiliasi, serta mau ditambah dengan fraud detection. Nah lanjut aku jelasin soal cara kerja arsitekturnya. Bayangin ada 5 gerbang. Gerbang pertama, contohnya misalkan aku mau ke kopi kenangan, aku mau beli kopi lalu paymentnya menggunakan kris atau e-wallet. Ini adalah gerbang utamanya. Lalu kita masuk ke gerbang yang kedua adalah issuer. Issuer itu adalah e-wallet yang kita pakai. Dia itu ngecek saldoku masih ada atau enggak, limit BNPL-ku masih aman atau enggak, dan masih banyak lainnya. Nah, ketika semuanya dicek dan aman, kita masuk ke gerbang yang ketiga yaitu API Gateway. Ini adalah pintu utamanya. Semua request keluar masuk harus lewat sini dulu biar aman. Nah, lalu kita masuk ke gerbang yang keempat yaitu adalah payment card. Ini adalah dapur utamanya dari si MetaBuyer, yaitu memproses kris, menghubungkan ke e-wallet, yaitu memproses cicilan BNPL, dia juga cek fraud dan cek transaksi di ledger. Nah, setelah dari payment card, kita lanjut ke gerbang yang kelima yaitu adalah switching RCS atau jalin. Itu ibaratnya kayak jembatan. RCS atau jalin ini memastikan transaksi dari issuer bisa sampai ke merchant walaupun berbeda-beda sistem. Lalu yang terakhir ke bank untuk settlement, ke Recon Engine untuk mencocokkan semua datanya. Lanjut kita akan membahas untuk alur end-to-end-nya. Yang pertama itu adalah inisiasi atau transaksi awal. Contoh pertamanya kan tadi aku beli kopi kenangan ya. Ketika aku scan kris, lalu aku klik payment, itu tuh sebenarnya aku sedang mengirimkan dataku, tapi bukan data nominal aja, melainkan merchant ID-ku, waktu transaksiku, dan juga transaksi ID-ku. Yang kedua itu ada otorisasi. Ibaratnya tuh kayak dicek dulu ya. Misal si issuer, contoh GoPay, dia tuh ngelakuin cek saldo aku, lalu minta validasi melalui minta PIN, OTP atau biometrik, serta cek nih transaksi yang aku lakuin ini aman atau enggak. Lanjut ada settlement, yaitu ngasih uang ke merchant. Ada 2 cara. Yang pertama ada T+0, di mana transaksi akan dikirim hari itu juga, contohnya kayak BI Fast. Lalu juga ada T+1, yang mana transaksinya itu akan dikirimkan besok. Biasanya ini tuh lewat dari batch harian. Lalu ada rekonsiliasi, yaitu cocokin laporan. Ini tuh kayak ibaratnya ngecek surat belanjaan dari si issuer, acquire, atau si MetaBuyer Nexus ini. Lalu juga switching, dan juga bank. Nah nanti kalau misalkan transaksinya ada yang nggak cocok, itu akan masuk ke exception list untuk dicek secara manual. Lanjut kita akan membahas untuk resiko dan fraudnya. Ada 5 yang paling sering. Yang pertama itu double click. User yang harusnya bayar sekali karena masalah jaringan, dia jadi klik berkali-kali. Itu tuh potensi untuk ke double click serta bisa juga jadi double payment gitu. Lalu ada kris palsu. Si penipu akan mengganti kris statis milik merchant dengan kris yang dia miliki. Jadi kalau misalkan ada orang yang ingin transaksi, bukan masuk ke merchant tapi masuk ke si penipu. Lalu ada transaksi spam. Jadi si user ngirim banyak transaksi kecil untuk mengeksploitasi sistem. Lanjut ada API disalahgunakan, tokennya dicuri. Jadi bisa buat transaksi palsu. Lanjut ada switching down. Switching itu kan ibaratkan jembatan. Jadi kalau misalkan jembatannya putus, maka transaksi dari kris itu akan mandek. Desain Recon Engine. Jadi Recon Engine itu kayak tukang audit. MetaBuyer bisa mengumpulkan data dari 4 sumber. Yang pertama, issuer log. Catatan dari pemegang dana user. Contohnya seperti e-wallet atau bank. Lanjut ada acquire log. Kalau misalkan issuer log itu pemegang dana user, kalau acquire log itu adalah pemegang dana dari merchant. Lalu ada switching log, penghubung antara issuer dengan acquire. Yang terakhir ada settlement log, catatan transaksi yang sudah selesai atau sudah berpindah dari issuer ke merchant. Berikut ada data rekonsiliasinya. Ini adalah pencocokan transaksi dari issuer, acquire, switching, dan juga settlement. Di sini ada data match seperti 1, 3, 4,
6, 7, dan juga 9. Artinya, data issuer dan acquire-nya sama, nominalnya sesuai, timestamp-nya hampir sama, dan nggak ada data yang hilang. Cuma ada beberapa catatan nih yang fraud flag-nya itu true tapi tetap match. Seperti nomor 4 dan juga 9. Kalau misalkan yang nomor 4, dia tuh ada catatan suspicious pattern. Mungkin terdeteksi pola yang nggak biasa. Lalu kalau misalkan yang 9, itu ada high frequency transaction. Karena terlalu sering transaksi dalam waktu dekat. Tapi tetap valid. Lalu ada juga mismatch. Yang berarti ada masalah nih di sini. Yaitu 2, 5, 8, dan juga 10. Yang nomor 2, itu ada amount difference. Jumlah dari issuer 72, tapi acquire-nya mencatat 70. Jadi ada selisih angka, makanya mismatch. Nah, nomor 5 dan 10, ini missing acquire record. Jadi si issuer sama switching-nya punya data, tapi acquire-nya kosong. Biasanya terjadi karena request tidak masuk atau udah time out. Lalu di baris 8, ini juga ada yang mismatch, yaitu delay in issuer confirmation. Semua datanya ada, tapi issuer kirim konfirmasinya terlambat. Dianggap nggak sinkron. Kesimpulannya, bagian paling sensitif itu adalah API gateway dan switching karena semua transaksi lewat di sini. Kalau switching bermasalah, transaksi kris bisa berhenti total. Desain yang dibuat oleh Metabayar ini sudah sesuai dengan prinsip BI, aman, cepat, interoperable, dan transparan. Pada dasarnya, Metabayar sudah membangun ekosistem pembayaran yang cepat, interoperable, dan sesuai dengan standar nasional.